Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat dan teman-teman selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sekarang ini aku lagi buka paket. Ini aku beli bingkai untuk kastengel. Jadi nanti kastengelnya itu dicetak, terus nanti tinggal dipotong-potong ya, biar lebih memudahkan. Dan selanjutnya ini aku beli juga pisau untuk ini ya, untuk memotong pizza. Nah seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, kalau pengen samaan dengan barang-barang yang aku punya, nanti link belinya aku taruh di bawah judul video ini ya. Nah selanjutnya barang yang aku beli ini baju aku sama anak gadis kembaran teman-teman ya. Ini tuh katun. Lumayan sih harganya, cuman kalau harga gak pernah bohong ya. Alhamdulillah pas datang tuh bagus. Nah ini jahitannya rapi, terus warna hitamnya juga bagus. Walaupun warna hitam, tapi ini cukup adem teman-teman, jadi nyaman digunain di dalam rumah ataupun untuk pergi-pergi. Nah ini untuk anak gadis, jadi untuk ukurannya sendiri tergantung usia teman-teman. Alhamdulillah aku juga suka dengan modelnya ya. Terus yang bikin elegan dan bikin cantik itu karena ada manik-manik yang seperti batu berlian gitu ya teman-teman. Bukan batu berlian sih, tapi ini mengebikin bagus di bajunya. Dan untuk anak-anak yang seperti ini ya, ini juga mengkilap bagus teman-teman. Nah selanjutnya aku juga beli ini celana yang kembaran untuk babang sama kakang. Alhamdulillah ini murah banget loh teman-teman, dan aku surprise dengan kualitasnya. Ini tuh yang aku bikin surprise itu, si kainnya itu lembut banget teman-teman ya, terus jahitannya rapi. Alhamdulillah sih ini harganya cuma 44.000 karena lagi diskon ya. Dan kalau misalnya aku disuruh beli dengan harga 100.000 pun aku masih mau, karena ini kualitasnya memang bagus ya. Pokoknya nggak nyangka deh aku dengan harga segitu dapat yang kualitasnya bagus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kepengen samaan untuk anaknya boleh ya, nanti link belinya aku taruh di bawah judul video ini. Dan aku juga beli baju koko yang kembaran anak sama ayahnya teman-teman, dan ini juga ada ya sesuai dengan usianya. Ini bahannya Oxford denim gitu. Alhamdulillah tebel, terus nggak panas juga, dan jahitannya rapih sih menurut aku teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih, untuk resletingnya juga lancar. Alhamdulillah. Jadi aku tuh nyari-nyari baju koko yang ada saku di sampingnya teman-teman. Ini pesan pas suami karena kan dia kalau kemana-mana bawa HP gitu, biar HP-nya itu disakuin di bajunya ini seperti ini. Dan ini sakunya juga cukup dalam ya. Ini sesuai sih dengan pesanan pas suami. Untuk warnanya sendiri aku pilih yang warna khaki ya. Terus aku juga beli celana hitam untuk kakang sama babang. Nah ini untuk babang dari toko yang sama dengan celana kargo. Cuman untuk kualitasnya sendiri pas aku pegang sih lebih lembut yang tadi ya, yang celana kargo. Karena ini harganya lebih murah teman-teman, cuman 35.000. Dan untuk harga segitu sih cukup bagus ya, dari jahitannya rapi. Terus ini juga tebal teman-teman ya, masih nyaman sih kategorinya untuk dipakai anak-anak. Terus ini yang kakang, ini dari toko lain. Ini harganya 65.000. Masih murah sih menurut aku ya teman-teman, untuk ukuran kakang yang 6 tahun itu murah banget lah harga segitu. Nah, ini bagus. Kalau menurut aku ini bagus. Beneran deh, ini mah bagus. Lembut terus tebel. Terus lagi adem gitulah teman-teman ya. Alhamdulillah. 65.000, alhamdulillah bagus banget tuh kan, rapih teman-teman ya, oke banget. Oh ya mohon maaf baru tayang videonya sekarang teman-teman. Harusnya sih aku ngasih rekomendasi sebelum lebaran ya, cuman aku pikir nggak apa-apa lah aku kasih taunya sekarang, barangkali teman-teman membutuhkan gitu nanti untuk kedepannya pas belanja baju anak-anak ya. Nah ini aku juga beli rompi untuk babang. Ini rompi untuk sholat teman-teman ya. Ini lembut banget alhamdulillah, bahannya kaos. Jadi pada saat anak-anak pakai baju bergambar bisa pakai rompi ini ya, biar gambarnya nggak kelihatan. Nah ini dia ketika anak-anak pakai bajunya, alhamdulillah sih bagus ya teman-teman. Dan ini cocok banget dipakai sama anak-anak.
Nah, selanjutnya aku juga beli pasmina ya buat aku. Ini harganya murah banget, cuma 21.000 dan ini tanpa jarum. Aku tertariknya karena tanpa jarum. Di sini tuh ada talinya, teman-teman. Jadi langsung ditaliin aja di bagian muka. Tapi menurut aku kainnya ini agak kasar. Maklum ya teman-teman, cuma 21.000. Tapi alhamdulillah sih cocok-cocok aja di muka aku. Dan ini baju aku alhamdulillah ini pas banget teman-teman ya. Dan ini untuk bawahnya memang agak kepanjangan, tapi ini bisa dipotong kok sedikit lah teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah untuk si teteh juga cocok banget. Alhamdulillah deh sekarang bisa kembaran ya. Terus lanjut aku beli kerudung untuk si teteh, ini baru datang paketnya. Harganya ini 37.000 dan ini menurut aku bagus ya. Ini lembut bahannya, terus adem juga. Nah selanjutnya aku bikin kastengel ekonomis teman-teman, pakai keju cheddar merek Kraft sama merek Emina. Sebelumnya karena ini keju cheddar jadi aku mau panggang dulu ya untuk mengurangi kadar airnya. Nah ini ovennya aku preheat dulu selama 15 menit di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, pakai blower juga. Dan di sini aku juga nyiapin untuk bahan-bahan yang lainnya ya teman-teman, kayak telur. Biasanya aku cuci dulu terus aku keringkan dulu gitu. Nah ini aku pakai Royal Palmia Porpita, sama untuk butternya ini aku pakai Holman teman-teman. Soalnya kemarin aku beli butter Wisman itu belum datang, ya udah aku pakai Holman dulu. Terus untuk Royal Palmianya itu kan mix butter sama margarin ya. Dan alhamdulillah juga wangi banget untuk Royal Palmianya ya, walaupun tidak sewangi Wisman. Terus untuk resep kastengelnya ini aku tulis aja teman-teman ya. Dan sekarang aku panggang untuk kejunya di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, pakai blower selama kurang lebih 20 menit. Nah sekarang aku cek terus aku ratain juga. Nah selain dipanggang, si keju cheddar itu bisa diangin-angin di dalam kulkas ataupun di ruang terbuka selama 1 hari 1 malam. Terus ini bahan-bahan untuk kastengelnya plus untuk olesannya juga ya. Nah ini dia sekitar 20 menitan, jadi kadar airnya sudah berkurang, menurut aku udah cukup teman-teman. Dan ini tuh yang ngebikin si kastengelnya nanti renyah ya. Terus akan mengurangi waktu pemanggangan gitu. Dan ini aku masukin butter, terus mentega dan juga royal palmianya. Dan sekarang aku masukin gula halus, baking powder, sama garam. Jadi gula halusnya ini gak banyak-banyak teman-teman, jadi supaya menyeimbangkan rasa aja ya. Nantinya gak akan bikin manis tapi tetap akan asin gitu. Dan ini aku mixer 1-2 menit ya sampai mengembang. Nah sekarang aku buka dulu tutupan dari mixernya ya, biar teman-teman bisa ngelihat kondisi adonan pada saat di mixer. Nah ini aku pakai standing mixer dari Idelive kapasitas 5 liter, terus dengan kecepatan turbo dan metal gear. Dan ini andalan aku kalau bikin roti teman-teman. Jadi kalau standing mixer bisa dipakai untuk adonan berat berarti termasuk handal ya. Nah ini aku kocok lagi dengan kecepatan rendah teman-teman, satu aja yang penting asal nyampur gitu, nggak boleh terlalu lama ya. Dan ini untuk susunya, terus nanti untuk tepungnya juga dimasukin ya. Dan sekarang aku aduk-aduk untuk tepungnya sama susu yang tadi dengan spatula aja teman-teman, biar tidak overmix ya. Kalau tidak overmix itu nanti kastengelnya tetap renyah. Dan yang terakhir aku masukin kejunya, terus diaduk-aduk sampai merata ya. Dan sekarang akan aku masukin ke plastik wrap ya, dan nanti akan dimasukin ke dalam chiller atau di dalam kulkas bagian bawah kurang lebih 30 menit. Dan ini untuk olesannya 3 buah kuning telur dikasih minyak kurang lebih setengah sendok makan. Oke teman-teman, lanjut ya dengan aktivitas aku. Jadi sekarang ini aku mau bikin selai untuk nastar. Pastilah semua orang itu sebelum lebaran pada sibuk ya teman-teman, termasuk aku ya. Nah teman-teman, aku pakai alat-alat masak merek Idelive, termasuk pisau ini ya. Alhamdulillah tajam, aku suka banget sih. Jadi kalau kita mau pakai pisau itu lebih aman yang tajam ya teman-teman, daripada yang tumpul gitu.
Nah, ini aku pakai choppernya juga merek Idelife, kapasitasnya 2 liter, jadi untuk menghaluskan sesuatu itu bisa lebih leluasa ya. Jadi ini multifungsi banget, aku pakai chopper aja untuk menghaluskan si nanasnya. Jadi untuk bonggol nanas sama si daging nanasnya itu dipisahin teman-teman ya, karena bonggol nanas kan lebih keras. Jadi di blendernya itu harus dipisahin. Nah, sambil aku bikin selai, jadi aku bersih-bersih teman-teman. Ini tuh harus dicicil ya, ketika kita masak itu pastinya banyak perabotan yang kotor. Jadi kalau aku tuh dicicil karena memang tempatnya tidak luas gitu. Jadi kalau mau ngadon-ngadon biar lebih enak itu harus dicicil seperti ini ya, dibersihkan satu persatu. Nah, buat teman-teman yang nanya link beli dari alat-alat masak yang aku pakai, nanti aku taruh link pembeliannya di bawah judul video ini ya. Teman-teman klik aja di sana. Nah, ini dibiarin airnya sampai menyusut sebelum dimasukin gulanya ya. Dan sekarang aku masukin cengkeh sama kayu manis. Kayu manisnya 1 sampai 2 butir aja, terus cengkehnya aku masukin 3 butir gitu ya. Jadi nanti bikin harum gitu teman-teman. Nah, ini udah menyusut. Sekarang aku masukin gula pasir. Untuk gula pasirnya sekitar 250 gram. Jadi setengahnya ya. Dan dimasukin glukosa teman-teman, 1 sendok makan. Aku beli glukosanya dari online ya teman-teman. Nanti link belinya aku taruh juga di bawah judul video ini. Nah, rahasia selai tidak mengkristal itu ada di glukosanya itu ya. Dan pada saat memasukkan glukosa dan gula pasir itu, si kompornya dimatikan dan nanti lanjut dimasak dengan api kecil aja sampai benar-benar kering gitu teman-teman. Nah, lanjut sekarang aku ambil adonan kastengelnya dan sekarang mau dicetak ya. Nah, ini dipipihin dulu pakai rolling pin dan sekarang dicetak pakai bingkai yang ini ya. Jadi ini memudahkan sih menurut aku teman-teman ya. Terus ini untuk ketebalannya sekitar 1 cm dan kalau kita mau mencetak ukurannya itu tergantung selera kita aja ya, mau seberapa besar gitu. Dan aku masukin untuk keju parutnya dan kita potong-potong lagi seperti ini. Nah, ini aku menggunakan mistar biar cepet ya. Dan selanjutnya aku olesin dulu untuk loyangnya, dioles tipis aja. Dan selanjutnya kita taruh di loyang ya. Alhamdulillah sih memudahkan banget seperti ini. Jadi bisa cepet ya teman-teman. Dan ini ovennya aku preheat dulu. Nah, untuk suhu preheatnya itu sama dengan suhu pemanggangan. Tadi aku pakai 150 derajat Celcius, api atas bawah pakai blower. Dan untuk preheatnya itu minimal 15 menit teman-teman, karena ini ovennya low watt. Nah, karena ini 2 loyang, jadi tadi aku pindahin pada saat setengah jalan atau pada saat si kastengelnya udah mulai agak kecoklatan bagian bawah gitu ya. Nah, ini kurang lebih 35 menit teman-teman di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah pakai blower. Nah, kalau kita masukin 2 loyang waktunya bisa bertambah ya teman-teman. Jadi tergantung juga ketebalan dari kastengelnya itu. Dan karena tadi kejunya sudah dipanggang, jadi otomatis akan mengurangi pemanggangan si kuenya. Nah, kastengelnya aku biarin sampai dingin dulu sebelum nanti dimasukin ke toples ya. Dan selanjutnya ini untuk selai udah kering ya teman-teman. Sekarang aku masukin ke dalam wadah yang tertutup. Jadi dimasukin dulu ke kulkas. Bagusnya itu sampai semalaman teman-teman ya, sebelum nanti dibulet-buletin. Dan sekarang aku mulai nyicil masukin ke dalam toples teman-teman ya, biar si kasengalnya ini tetap renyah. Jadi kita harus sigap untuk masukin ke dalam toples, jangan sampai dibiarin di udara terbuka. Nah, ini aku lanjut untuk memanggang kasengalnya teman-teman. Ini aku panggang satu loyang ya. Dan untuk waktunya kurang lebih 30 menit. Jadi aku taruh di rak bagian atas ya. Nah, ini untuk kasengalnya alhamdulillah ini bagus ya. Ini tuh renyah banget teman-teman. Nah, ini untuk kastengel ekonomisnya alhamdulillah sih dari segi rasanya enak kata Pak suami, karena Pak suami itu penggemar kastengel ya. Untuk rasa kejunya ini berasa banget teman-teman. Oke, sekarang aku lanjut mau bikin nastar ya.
Nah ini dia untuk bahan-bahan nastarnya. Sekarang aku akan mixer. Dan untuk si butternya aku pakai Bisman, kurang lebih 100 gram aja. Dan untuk yang lainnya aku pakai Blue Band ya untuk margarinnya. Dan untuk tambahan butternya aku masih pakai Hellmann's. Jadi pada saat aku mau bikin nastar ini, alhamdulillah si paket Wisman itu datang teman-teman ya. Jadi aku beli Wisman, terus keju edam juga. Nanti insya Allah aku pingin bikin nastar yang premium pakai keju edam. Nah untuk butter sama margarinnya ini aku pakai suhu ruang teman-teman ya. Dan aku mixer di kecepatan rendah aja. Jangan sampai lama-lama, cuman 1 menit doang. Nah ini aku masuk kuning telur ya. Dan ini di mix lagi dengan kecepatan rendah. Asal rata aja teman-teman, jangan sampai mengembang ya. Dan sekarang aku masukin tepung-tepungannya, bahan kering ya. Dan setelah bahan kering masuk, diratain tadi pakai spatula, terus lanjut pakai tangan aja. Nah untuk adonannya sebelum aku cetak, ini aku masukin dulu ke dalam kulkas teman-teman, kurang lebih 30-60 menit ya. Dan sekarang aku akan bentuk untuk selai nanasnya. Nah untuk bulatan dari selai nanasnya ini 3-4 gram teman-teman. Nah untuk adonan nastarnya udah aku keluarin dari kulkas dan akan aku cetak. Ini kalau pakai sendok takar, pakai sendok yang ukuran 5 mili ya. Kalau pakai graman sekitar 7 gram gitu. Nah teman-teman, kalau kita merasa untuk mencetak nastar ini agak lama waktunya, jadi sebagian-sebagian aja. Yang sebagian lagi aku masukin ke dalam kulkas lagi ya. Nah ini untuk ngebulatin si nastar ini ternyata asik juga teman-teman ya. Alhamdulillah makin lama itu kita akan makin mahir gitu. Nah ini dia untuk olesan nastarnya, aku pakai kuning telur omega teman-teman ya. Nah kalau bagian bawahnya udah terlihat coklat, boleh dikeluarin teman-teman ya. Dan ini kita dinginkan dulu. Dan ini dia bahan-bahan untuk bikin cookies coklat. Sambil nunggu nastar tadi dingin ya untuk dipoles, aku bikin cookies dulu ya. Dan sama untuk adonan cookies juga akan aku masukin ya ke dalam kulkas sampai ngeset gitu teman-teman, kurang lebih 30 menit. Nah ini nastarnya udah mulai dingin, jadi aku akan memolesnya. Kalau kita mau moles nastar itu tunggu sampai dingin teman-teman ya, biar tidak retak. Nah pada saat aku memoles nastar ini tuh goyang-goyang teman-teman, karena di bawahnya kan tadi udah diolesin pakai margarin. Jadi menurut aku untuk nastar ini loyangnya gak usah dipoles ya, biar pada saat memoles dengan kuning telur lebih mudah. Nah ini tuh aku molesnya cuma sekali doang, tapi udah glowing gini udah bagus ya. Dan sebelum dipanggang tunggu dulu olesannya kering teman-teman, biar nanti tidak retak atau olesannya tidak lepas gitu. Nah setelah dioles aku panggang dengan api atas aja teman-teman, kurang lebih 15-20 menitan ya. Dan ini setelah 20 menitan aku keluarin ya teman-teman, alhamdulillah udah mateng. Nah ini dia nastarnya, alhamdulillah aku puas banget dengan hasilnya karena ini mulus, terus juga glowing teman-teman ya, alhamdulillah sih berhasil. Oh ya mohon maaf teman-teman, ini videonya aku cepet-cepetin aja biar durasi videonya tidak terlalu panjang ya. Aku cuman pengen nunjukin aktivitas aku aja. Untuk soal resep kue dan hasil kue pastinya teman-teman yang lebih jago ya. Terus untuk cookiesnya ini siap untuk dipanggang. Aku panggangnya di suhu 210 derajat Celcius, api atas bawah pakai blower. Terus selama kurang lebih 15 menitan ya. Nah alhamdulillah udah selesai teman-teman bikin cookiesnya ya. Terus ini kue-kue yang aku bikin ya segini ya. Untuk nastarnya belum selesai, jadi aku masukin adonannya ke dalam kulkas dulu. Dan yang bikin aku senang itu karena aku berhasil bikin nastar glowing yang mulus teman-teman ya, alhamdulillah.
Nah ini sebelum sholat id kita mau makan dulu teman-teman. Aku dikasih ketupat sama mertua aku ya. Ada sayur ketupatnya sama semur daging. Ini ala Betawi teman-teman. Alhamdulillah. Jadi setiap tahun mertua aku tuh selalu bikin seperti ini. Ini spesial banget. Dan sebelum kita sholat id kita disunatkan untuk makan dulu ya teman-teman. Nah ini anak-anak tuh sebenarnya udah pada mandi tapi belum diganti bajunya ya, karena kita mau makan dulu biar nanti bajunya tidak kotor gitu. Ini situasi kita pada saat makan. Biasa ya kalau anak-anak mah sambil lari-larian ke sana kemari teman-teman. Dan lanjut aktivitas aku sekarang. Ini aku pakai baju buat anak-anak. Oh ya, kemarin bajunya itu udah aku cuci teman-teman ya, cuman enggak di videoin. Jadi memang karena hektik ya, karena banyak aktivitas yang aku lakukan, jadi nggak semuanya tervideokan gitu ya. Aku juga kecapean teman-teman ya, nggak semuanya aku shoot. Nah seperti inilah kondisinya teman-teman ya. Aku lumayan riweuh nih pagi-pagi. Apalagi harus nyiapin anak-anak terus segala macam lah pokoknya mah ya, namanya seorang ibu ya pastinya rempong gitu. Dan kita itu sholat idnya di dekat rumah teman-teman ya, di masjid dekat rumah, biar nantinya bisa sekalian salam-salaman sama tetangga sekitar. Allahu Akbar walillah. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton video aku sampai selesai. Semoga apa yang aku share bisa bermanfaat ya. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman, pasti banyak salah dan hilaf yang aku lakukan selama aku bikin video di YouTube ini ya. Terima kasih, semoga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.